Halo semuanya, selamat datang kembali di Priseman. Masih bersama dengan saya Victor. Kita kembali lagi di dalam segmen Jawab Alkitab. Di mana di dalam segmen ini, kita membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan membingungkan seputar dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Dan di episode kali ini, kita membahas mengenai kenapa ya di antara semua wanita, Allah memilih Maria untuk melahirkan Yesus. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya kamu semua nggak ketinggalan video-video selanjutnya. So, langsung kita bahas. Pada setiap Natal, kita merayakan mengenai kelahiran Yesus. Dan tidak jarang kita melihat kembali gambaran mengenai kelahiran Yesus dari Maria. Di mana diceritakan mengenai malaikat Gabriel yang membawa berita kepada Maria bahwa ia akan melahirkan seorang anak yang akan bertahta di atas tahta Daud dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Mengenai kisah berikutnya, mungkin kita semua sudah tahu ya. Tapi kenapa ya? Kira-kira di antara semua wanita Israel pada waktu itu, kok Allah memilih Maria untuk melahirkan Yesus? Nah, pada hari ini kita membahas mengenai alasan spesifik kenapa kira-kira Tuhan memilih Maria. Alasan pertama adalah karena Maria berada di dalam garis keturunan yang tepat sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya. Kalau kita membaca di Yesaya 11 ayat 1, dikatakan bahwa dari keturunan Daud akan lahir seorang raja. Dan kita pun membaca di kitab Lukas 3 bahwa Maria berasal dari silsilah Raja Daud, sehingga kelahiran Yesus melalui Maria memenuhi nubuatan Yesaya. Yang kedua adalah karena Maria bertunangan dengan seorang pria, yaitu adalah Yusuf, di mana ia berasal dari Bethlehem. Dan pada waktu itu ada status Romawi yang mengharuskan bahwa setiap pria itu kembali ke kampung halamannya. Dan ini mengakibatkan terpenuhinya kembali nubuatan di dalam Mika 5 ayat kedua. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kalau hanya mengacu pada keturunan Daud, mungkin ada banyak wanita yang bisa memenuhi hal tersebut. Tapi kalau berada di Bethlehem saat Mesias lahir, tentu tidaklah banyak. Asal berikutnya adalah karena Maria seorang perawan. Hal ini amatlah penting, karena hal ini jugalah dinubuatkan di dalam Yesaya 7 ayat 14. Mari kita baca. Sebab itu, Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu sebuah tanda. Lihatlah, perawan itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra. Dan dia akan memanggil namanya Immanuel. Hal ini diperjelas oleh Matius di dalam Matius 1 ayat 23. Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu akan dinamakan Immanuel. Immanuel adalah kata Ibrani yang berarti Allah ada bersama kita. Selain perawan, kita juga tahu bahwa Maria mengandung sebelum menikah dengan Yusuf yang semakin memperkuat bahwa Yesus tidak memiliki ayah secara duniawi. Lalu Maria pun harus punya latar belakang yang baik, karena kalau tidak, maka tidak akan ada yang percaya mengenai kelahirannya. Kelahiran dari perawan ini yang juga memungkinkan Yesus untuk lahir tanpa dosa. Beberapa nubuatan di dalam Perjanjian Lama menuliskan bahwa Mesias akan lahir dalam kesederhanaan. Semisal kita baca di Yesaya 53 ayat 2. Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ataupun di Zakaria 9 ayat 9. Hai penduduk Sion, bergembiralah. Hai penduduk Yerusalem, bersoraklah. Lihatlah, rajamu datang dengan kemenangan. Ia raja adil yang membawa keselamatan. Tapi penuh kerendahan hati, ia tiba mengendarai keledai seekor keledai muda. Dan kita melihat bahwa pada waktu itu, yang berasal dari Nazaret ataupun Galilea adalah sesuatu yang tidak dipandang. Makanya kita bisa membaca di Yohanes 1 ayat 46. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Jadi, karena Maria berasal dari Nazaret, maka Yesus lahir dengan kerendahan hati dan kesederhanaan
seperti yang telah dinubuatkan. Berikut adalah beberapa alasan yang memungkinkan kenapa Tuhan memilih Maria. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa Maria itu dipilih bukan karena siapa dia atau apa yang telah dia perbuat, tetapi adalah karena apa yang Tuhan bisa kerjakan melalui Maria. Itu adalah kelahiran Yesus Kristus di dunia ini. Jadi fokusnya adalah Yesus. Nah, tapi kalau ada satu hal yang bisa kita pelajari daripada kehidupan Maria, terutama di musim Natal ini, itu adalah ketaatannya akan perintah Tuhan. Yang sama-sama kita tahu, tidaklah mudah. Maria mengajarkan kepada kita akan ketaatan penuh kepada Tuhan, di mana ini tergambar dari jawabannya akan panggilan Tuhan, yang bisa kita baca di Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa memberkati kalian semua ya. Thank you guys for watching. See you later episode. Merry Christmas.